ketemu lagi dengan Titin. Kali ini kita akan menelusuri tentang pemanenan semangka yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Let's go! Di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Kecamatan Bayan, Desa Anyar, sebagian besar warganya menjadi petani semangka. Sejak tahun 2018, petani sudah menanam buah semangka. Selain omset yang besar, tanah di persawahan Kecamatan Bayan sangat cocok digunakan untuk menanam semangka. Karena beriklim kering, panas, dan air yang mencukupi. Itu mengapa di musim kemarau petani memilih menanam semangka. Sebelumnya, kita akan bertanya kepada salah satu petani semangka yang ada di Kecamatan Bayan, Desa Anyar, terkait proses penanaman semangka hingga proses panen. Semangka tipe apa yang Bapak tanam? Semangka 012. Mengapa Bapak memilih semangka tipe itu? Ya karena dari semangka-semangka lainnya pengolahannya kadang-kadang lebih mudah daripada itu dan hasilnya lebih banyak. Proses apa saja yang Bapak lalui dari penanaman semangka sampai panen? Pertama, membajak, setelah itu memperbaiki petaan ini seperti model ini sudah ya. Nah, kedua, pasang mulsa, penanaman, sampai panen sudah itu. Sampai dari proses perkawinan sampai panen. Semangka betina dan semangka jantan, apa yang membedakan semangka itu? Nah, prosesnya begini, semangka betina sama semangka jantan. Yang jantan itu kita awali dahulu penanamannya jarak seminggu. Setelah seminggu baru kita tanam semangka betina. Setelah pemrosesan ada 1 bulan, nah di sanalah kita lihat perkawinannya. Kita silang perkawinan istilahnya. Kita ambil bunga yang jantan dan kita campur ke bunga betina. Apakah semangka betina dan semangka jantan itu memiliki tipe yang sama? Ya, percis sama, tapi bedanya perkawinan silang itu hanya itu bedanya. Setelah selama kurang lebih 2 bulan penanaman semangka, tiba saatnya petani memanen buah semangka. Semangka yang dipanen tidak langsung dijual, melainkan dibelah dan dipisahkan antara daging dengan bijinya. Oke, setelah pemetikan dan pengumpulan semangka, semangka akan dibelah dan dipisahkan antara biji dengan dagingnya. Mari kita lihat prosesnya. Proses pembelahan semangka bertujuan untuk memisahkan biji dengan daging buah semangka. Biji tersebut yang akan dibersihkan lalu dikeringkan untuk dijual dengan harga pasar mencapai Rp1.150.000 dengan kualitas yang bagus. Biji inilah yang dipasarkan hingga keluar daerah untuk dijadikan bibit unggul untuk menghasilkan buah semangka tanpa biji yang sering kita jumpai di supermarket dan minimarket lainnya. Jadi selama ini omset tertinggi Bapak berapa? Enggak begitu paling 20 juta. 25 ya. Jadi setelah pemisahan antara biji dengan daging semangka dibuang pada lahan sawah yang menjadi limbah pertanian. Selain berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, pemanenan semangka juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar karena menghasilkan limbah pertanian berupa bau tidak sedap akibat pembusukan daging buah semangka yang dibuang ke sawah. Setelah 3 hari, limbah pertanian hasil pemanenan semangka mengalami pembusukan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Seperti yang kita lihat, banyak lalat yang mengerumuni limbah pertanian tersebut. Pembusukan menghasilkan CH4 atau sering disebut gas metana. Dari segi lingkungan, gas metana menjadi penyebab utama pemanasan global sehingga berdampak pada perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan inovasi terobosan baru untuk petani semangka dalam memanfaatkan limbah pertanian hasil pemanenan semangka. Untuk pemanfaatan limbah pertanian hasil pemanenan semangka akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, dadah!